Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Hersman Arif dan juga Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kalau kita lihat apanya ya, tanda-tandanya itu sebenarnya ini orang jadi bertanya-tanya pemilu ini jadi apa enggak sih ya, Bung Rocky? Sebetulnya setiap pertanyaan itu menunjukkan ada kegelisahan dan bukan sekedar pemerintah yang gelisah, justru kegelisahan publik itu bisa jadi alasan bahwa yang kita sedang persiapkan sebetulnya adalah dagelan. Jadi waktu publik bertanya jadi nggak sih? Hmm, Artinya publik memang menganggap jadi nggak jadi juga nggak ada pentingnya. hmm, Tetapi bagi pemerintah keadaan hari ini memungkinkan dia lebih aman menunda pemilu tuh hmm, karena ketidakpastian, karena ada mungkin pemerintah juga mencium ada gerakan sosial yang akan uh, menghasilkan sedikit ketegangan karena soal-soal ekonomi, soal-soal perkembangan internasional. Tapi yang lebih penting adalah perkembangan di dalam partai-partai sendiri yang hmm, tetap mengintai peluang untuk dapat keuntungan semaksimal mungkin dari tukar tambah koalisi itu. Tapi makin lama koalisinya makin berantakan kan. Itu artinya grip genggaman Pak Jokowi itu makin lama makin lemah. Jadi hmm, itu konsekuensinya. Nah itu hmm, yang masuk akal kenapa misalnya Yusril Izzah Hendra hmm, mulai menghitung potensi calon tunggal itu akan terjadi, dan hmm. kalau calon tunggal itu artinya ada bahaya bagi demokrasi, maka diputuskanlah untuk penundaan pemilu dengan perpu segala macam. Tapi yang menarik dari pikiran Pak Yusril adalah harusnya memang dari awal ada threshold 20% itu dihilangkan. Hmm. Walaupun Yusril kemudian paham bahwa itu masih bisa dikeluarkan sebagai kanal darurat tuh melalui perpu. Tapi itu juga masuk akal. Jadi Yusril lagi sangat masuk akal hari-hari ini. Ya, tetapi saya justru malah menafsirkannya berbeda, Bung Rocky. Oke. Kenapa? Okay. Ya karena kan sebenarnya soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan itu kan sebenarnya aim atau apa ya, ultimate goals dari rezim sekarang ini gitu. Ya mungkin Pak Yusril memberikan semacam clue juga gitu, walaupun dia menyebutnya itu kan perpu dalam kondisi genting gitu ya, yang memaksa dan itu bisa mengeluarkan perpu. Kalau Yusril mengusulkan perpunya itu untuk 0%. Tapi kalau pemerintah kan bisa dengan perpu bisa macam-macam juga, termasuk penundaan pemilu. Gitu. Ya, ya itu intinya. Waktu Jokowi cewek-cewek soal 3 periode, soal penundaan pemilu, pada waktu itu kekuasaannya masih kuat. Mhm. Dan sebetulnya kan dia berhitung bahwa ketika kekuasaannya kuat, dia bisa memanfaatkan itu untuk konsolidasi dirinya sendiri itu, atau koalisi dia tuh. Tetapi makin lama kan gripnya makin hilang tuh, dan fakta-fakta baru menunjukkan ya Pak Jokowi akhirnya dia kayak kebingungan sendiri itu. Nah dalam kebingungan itu Pak Yusril membaca ada potensi Jokowi akhirnya ambil langkah yang drastis tuh, yaitu menunda pemilu. Nah, fasilitasnya tentu adalah melalui perpu tuh. Jadi Hmm. tetap kondisi yang bisa kita bayangkan sekarang, genggaman Jokowi itu makin lama makin lemah. Dulu dia genggam dengan 10 jari, mungkin tinggal 3 jari genggamannya pada semua partai itu. Dan partai-partai yang genggaman Jokowinya melemah itu justru cari cara untuk menyelip di antara genggaman Jokowi untuk keluar dengan yang macam-macam modal tuh. Hmm. Tapi poin kita selalu adalah ini peristiwa yang menegangkan kita karena dalam 2 bulan harus ada calon wakil presiden, calon presiden, dan itu masih sangat sulit untuk ditemukan. Ada potensi untuk terbitnya gerbong keempat atau koalisi keempat itu, dan pasangannya bertambah, tetapi kepastian-kepastian itu juga bisa dihalangi oleh Jokowi. Jadi tetap rasa aman Pak Jokowi menimbulkan semacam dugaan bahwa dia akan menggunakan akal terakhir supaya dia masih mampu untuk mengkonsolidasi diri. Jadi tetap intinya Pak Jokowi akhirnya kehilangan waktu untuk mengkonsolidasi diri itu. Ini sekarang yang lebih bikin kaget lagi adalah Bawaslu melaporkan KPU, komisioner KPU ke DKPP, dan kemudian Bawaslu minta agar semua ini diberhentikan sementara. Semua komisioner mulai dari ketua KPU Hasyim Asyari sampai seluruh komisionernya. Dan kalau diberhentikan sementara kan berarti ada proses yang tertunda, proses tahapan pemilu kan begitu. Dan itu juga bisa dibuat juga pintu masuk lagi-lagi ke keadaan genting yang memaksa juga. Jadi semua semua hal menurut saya yang kita anggap itu bisa membahayakan kelangsungan demokrasi, tapi buat rezim tetap itu merupakan peluang untuk memperpanjang kekuasaan. Ya, itu rejim tetap mengintai itu sebagai kesempatan untuk realignment, menyusun ulang strategi.
Tetapi poin saya adalah pada waktu awal Jokowi strateginya masih bisa dia asuh dengan kekuatan penuh. Kalau sekarang energinya udah terengah-engah tuh. Jadi biarin aja sebetulnya Jokowi terjebak sendiri pada sifat dia yang membuang energi terlalu banyak melalui cawe-cawenya itu, akhirnya dia kehilangan energi itu. Nah itu sebetulnya yang kita perhatikan. Pak Jokowi bisa menunda pemilu, tetapi ongkohnya bisa bisa berbalik tuh. Bahwa dia justru dipersoalkan kenapa menunda pemilu. Lalu partai-partai yang separuh sakit hati, separuh menganggap ya Jokowi udah nggak punya genggaman, mulai melakukan proses impeachment kan. Kan itu soal-soal yang begituan yang mudah terjadi tuh. Dan kita selalu bayangkan bahwa memang dari awal kita mesti membayangkan perubahan politik terjadi di luar sistem elektoral. Dan itu yang ya nggak berbahaya juga. Karena memang kekuasaan Pak Jokowi itu betul-betul udah copang-camping dan menjahit ulang itu udah susah tuh. Jadi kira-kira Yusril juga membayangkan bahwa ya memang akan ada keadaan darurat untuk menetapkan perpu itu. Tetapi perpu itu sendiri bisa menjadi alasan kenapa kedaruratan itu dipaksa lewat perpu dan Jokowi udah lemah, maka perpu itu sekaligus dipakai untuk berbalik menyerang Jokowi dan menganggap bahwa Jokowi memang nggak mampu lagi untuk mengendalikan diri atau bahkan memastikan bahwa pemilu akan terjadi. Nah, protes dari partai-partai politik itu yang bisa mempercepat ide impeachment. Karena ide impeachment itu tetap ada di kepala partai-partai politik loh. Ya, ya. Oke, mari kita ikuti cara berpikirnya Profesor Yusril itu dengan apa ya? Dengan sedikit modifikasi gitu ya, dengan lihat perkembangannya. Ini kenapa perlu kita modifikasi? Karena Pak Jokowi sendiri kemarin hari Senin ketika menerima PSI, ini Partai Tegak Lurus Jokowi, sebenarnya gitu namanya sekarang ini ya, ini kan menyatakan bahwa soal koalisi itu Pak Jokowi bilang sekarang masih banyak apa sandiwara, drama apa pokoknya sinetronnya kalau nggak salah seperti itulah bahasanya pada artinya sebenarnya dia belum memberikan suggestion kepada PSI untuk siapa yang didukung. Kan PSI ini udah bolak-balik hadir dalam deklarasinya Pak Prabowo termasuk kemarin terakhir di Gelora juga hadir, tapi sampai sekarang dia juga belum mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo. Kan begitu dan Pak Jokowi jadi ini kan sinyal bagi Pak Prabowo, ini main lagi nih Pak Jokowi gitu. Dan kemungkinan kalau tiba-tiba katakan Pak Jokowi masukin Gibran ke situ, Golkar tentu saja akan dituntut oleh konstituennya. Loh, kok cuma jadi pengusung Gibran? Itu bisa juga mendorong P3 Golkar keluar juga. PAN juga begitu karena nggak dapat Erik nggak bisa masuk. Kan itu mungkin yang dibayangkan oleh Pak Yusril sehingga dengan begitu Imin di apa dikriminalisasi, partainya Pak Prabowo juga nggak karuan, tinggal hanya satu calon tunggal Ganjar. Dengan begitu harus melalui perpu, tapi perpunya beda yang dibayangkan Pak Yusril, bukan PT 04. Itu tentu Yusril mengerti apa yang normal, apa yang tidak normal tuh. Ya, Tetapi yang paling tidak normal sekarang adalah psikologi Pak Jokowi kan. ya, Kan ya, Pak ya. Jokowi bilang ya ini masih banyak sandiwara. Lo tadinya Jokowi itu pemain sandiwara, sekarang dia penonton sandiwara kan. Ini masalah psikologi Pak Jokowi sekali lagi. Jadi kita mau lihat sebetulnya di dalam mungkin 3-4 hari ini akan ada kejutan-kejutan baru di dalam politik Indonesia tuh. Ya. Nah itu kemudian akan membuat seluruh yang kita sebut sebagai peta politik berubah lagi tuh. Jadi Jokowi nggak mampu lagi untuk mengendalikan perubahan peta politik itu selain memanfaatkan sinyal-sinyal kecil tuh. Ini kan ngapain juga sinyal itu dibaca oleh PSI itu. Kenapa Ya. dia mesti ke PSI bahwa ini belum belum lengkap loh dan PSI nyambut itu seolah-olah itu pesan bahwa PSI masih bisa apa namanya muncul sebagai partai yang dielulukan orang kembali itu. Jadi tetap Pak Jokowi kemampuan dia untuk membaca secara detail hilang tuh dan lenyapnya kemampuan itu berganti dengan kemampuan partai-partai untuk mengambil keuntungan dari merenggangnya grip Jokowi itu termasuk Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo bikin hitungan ulang Iya. hal-hal yang di dalam pikiran Pak Prabowo saya kira dia lengkap lah punya kemampuan untuk prediksi kalau nggak begini ya begini kan dia terlatih operasi Plan A, operasi plan B sinyal gitu juga ya. sebagai Ya. Ya. Oke, kan coba bayangkan Pak Bung Rocky. Golkar sudah gabung di situ, PAN gabung di situ, memang kemudian PKB keluar. Tapi masa Pak Jokowi ngomong ke PSI-nya, ini bahasanya begini, yang ini pasnya itu ya, itu masih banyak pesan Jokowi masih banyak drama sinetron menjelang Pilpres. Masa di Bang Pak Prabowo main sinetron? Atau sebelumnya ketika kepada para relawannya arus bawah Jokowi, waktu dipesan jangan ke susu untuk memilih, karena sekarang masih koalisi masih ngalor ngidul.
Kan bayangkan. Ya sebetulnya juga itu kecemasan yang nggak diucapkan tentang nasib Gibran. Bagaimanapun Ketua Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya itu Hmm, uh, mengerti apa dia mendengar pesan Jokowi bahwa Gibran ya, tapi dia belum mengerti akibatnya apa. Makin ya. lama Pak Ketua Mahkamah Konstitusi mengerti bahwa meloloskan Gibran itu akan ada gempa bumi lain lagi tuh. Ya, ya. Walaupun dianggap itu biasa, tetapi orang semacam Ketua Mahkamah Konstitusi kan dia juga punya feeling politik tuh bahwa Jokowi walaupun ada pertalian perkawinan tetap seseorang yang sedang tenggelam dengan segala maaf kita mau katakan itu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi mulai ragu. Saya membaca itu tuh. Walaupun akhirnya Mahkamah Konstitusi bilang, oh, kita akan proses itu. Tetapi sinyal-sinyal awal yang diucapkan oleh Saldi Isra terutama itu Ya, sebetulnya ya. sinyal jujur dari Ketua Mahkamah Konstitusi juga untuk nggak mau ambil risiko kalau itu diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Kan yang kita sebut sebagai rasa aman dari Ketua Mahkamah itu juga kan terkait dengan rasa aman dia kalau Pak Jokowi masih kuat gripnya. Dengan kata lain, Ketua Mahkamah Konstitusi juga sedang membaca bahwa Presiden itu sedang menurun kemampuan dia untuk mengatur. Ya, Nah, ya. itu yang menyebabkan Presiden mesti bilang ya belum final, belum maksimal. Jadi belum final, belum maksimal, artinya tunggu dulu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira sinyalnya begitu tuh. Ya, Jadi ya, ya. kirim-kirim sinyal ini yang Ya. membuat orang menganggap ya Jokowi memang udah nggak mampu lah. Ya, ya. Dan ini kalau kita lihat kita menggunakan bahasa ngalor ngidul atau jalan ke utara ke selatan ini orang kan menggambarkan orang kebingungan begitu yang disebut partai-partai politik. Tapi kalau kita pahami sekarang situasinya justru Pak Jokowi saya kira yang masih ngalor ngidul ya masih belum jelas apakah mau ke PDIP atau masih mau ke Pak Prabowo sementara Puan aktif terus melobi Gibran gitu kan kemarin naik sepeda bareng, makan bareng dan sebagainya gitu. Terus Puan juga mendatangi Pak Jokowi dan kemudian senyum-senyum sambil senyum banyak ngobrol seru katanya dengan Pak Jokowi gitu. Ini kan sinyal yang membuat Pak Jokowi ini, gua ngalor apa ngidul ya, kira-kira gitu kan. Di antara ngalor dan ngidul namanya ngibul. Dan pasti Jokowi dalam pertemuan secara psikologi dengan Puan itu lama-lama dia merasa juga ya memang lebih aman di tempat PDIP karena itu kandang dia sendiri itu. Di Pak Prabowo ya memang ada semacam jaminan Pak Prabowo, tapi kimia Gerindra kan nggak sedalam kimia Jokowi dengan PDIP kan. Jadi mental Jokowi juga dipermainkan sebetulnya oleh Mega. Mega tahu wah ini petugas gue ini lagi gampang nih, coba kita goda-goda kecil dah. Jadi ini sebetulnya kirim-mengirim sinyal aja tuh, dan Jokowi mungkin sekali itu dia menganggap ya Gibran nggak akan lolos itu, dan itu artinya selesai dia di situ. Tapi dia mesti pastikan bahwa dia ada di tempat tertentu yang bisa bikin dia aman. Bayangkan kalau Gibran nggak lolos, lalu Pak Prabowo minta apa dari Pak Jokowi itu, kan itu artinya Jokowi nggak punya lagi modal untuk diinvestasikan pada Gerindra kan cuma itu satu-satunya kan. Kalau Ya, dia ya. pindahin ke PDIP, Gibran diinvestasikan ke PDIP, memang itu jadi aman karena itu keluarga besar banteng di situ. Tetapi tentu Prabowo kirim sinyal baru tuh, kalau begitu berarti Anda PHP dong, dan itu akan jadi problem karena pers akan goreng itu dan Pak Jokowi akan tersudut. Ya, 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 ya. Dan ketika kemudian saya kira seperti yang Anda sampaikan juga, majelis apa anggota hakim di majelis Mahkamah Konstitusi itu kan juga mereka bukan manusia yang hidup dalam ruang hampa gitu ya. Mereka Ya, tahu yang selama ini mungkin selalu nurut saja apapun order dari kekuasaan. Saya kira ketika dia lihat loh situasi, dia pasti harus antisipasi kekuasaan berubah. Kita juga jangan sampai salah langkah gitu ya. Kalau salah langkah bisa juga jadi masalah kan. Dan kalau kemudian keputusannya yang seperti Anda duga tadi misalnya tiba-tiba Gibran itu bukan Gibrannya ya, gugatan menurunkan usia itu ditolak, pasti kan posisinya Gibran akan tetap berada di PDIP. Mau nggak mau Pak Jokowi akan dititipkan bukan hanya PDIP loh, di situ ada Gibran, ada Bobi, belum lagi kalau kita ngomong Kaisang gitu. ini pertaruhan betul-betul di ujung tepian itu, dan angin kecil aja itu orang rubuh satu satu dinasti roboh itu kan. Nah, Hmm. saya sebetulnya tertarik untuk lihat bahwa ketidakpastian di Mahkamah Konstitusi itu adalah pesan bahwa
mereka sebetulnya terganggu secara moral tuh. Dan orang-orang ini selalu bisa dipulihkan karena tekanan publik atau nasihat banyak talk show yang sebetulnya diam-diam dianalisis oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa memang ada keadaan politik dan dia mungkin berpikir kembali pada akhirnya bahwa Mahkamah Konstitusi ada the guardian of the Constitution yang menjaga konstitusi itu. Dan cara menjaga itu tentu dengan bukan sekedar dengan keahlian teknis tata negara, tapi dengan membaca iklim politik. Kan konstitusi hanya disebut konstitusi kalau dia dihidupkan oleh iklim politik yang sehat. Begitu iklim politik yang memburuk, ya konstitusi nggak ada gunanya lagi kan. Sebagai pegangan etis, pegangan moral, atau pegangan paradigma, konstitusi itu berhenti. Dan saya menganggap bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga udah mulai berpikir untuk jadi bapak bangsa. Kalau terjadi krisis, mungkin beliau akan kasih pidato tentang pentingnya menghormati konstitusi itu. Itu artinya pentingnya untuk tidak terlalu ditekan-tekan oleh kekuasaan. Kan kita mau tunggu sebetulnya sinyal-sinyal sinyalnya sublim semacam itu tuh. Bayangkan misalnya kalau harus mengucapkan pidato pendek mengamati keadaan, kan Mahkamah Konstitusi diberi hak moral juga untuk mengamati kenyataan politik yang bisa membahayakan konstitusi. Lalu saya usulkan aja supaya minggu depan Ketua Mahkamah Konstitusi bikin pidato kenegaraan tentang keadaan negara. Itu lebih berguna bagi dia tuh. Yes, oke. Baik, Bung Rocky ya. Kita sekarang posisinya sama. Kita sama Pak Yusril sama-sama 0%, tapi beda kepentingan gitu ya. Ya, oke. Tapi di ujung mungkin akan bersatu lagi tuh. Yes, oke. Karena tetap Yusril adalah seorang intelektual yang mau untuk melihat masa depan secara lebih visioner. Yes, baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Kalau kita sih sejak dulu memang. Yes. Oke. Terima kasih Bung Rocky.